Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersyukur dan dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Saya di sini akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menjadi guru haruslah ikhlas. Berapapun gaji yang ia terima tidak boleh dipermasalahkan karena membagikan suatu ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan. Lantas, apakah konsep ikhlas memang seperti ini? Menurut M. Husnaini dalam buku 80 Pepeling Diri, ikhlas bukan berarti menolak imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menerima ataupun menolak imbalan tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menolak imbalan karena takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga bukan memberi sedekah ala kadarnya. Jumlah sedekah yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah disebabkan takut dikira tidak ikhlas, maka ia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap aktif ataupun pasif ketika menerima nasib yang kurang baik tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Bahkan kalau orang yang ditimpa musibah hanya berdiam diri pasrah tanpa melakukan apapun supaya terlihat ikhlas, berarti orang tersebut tidak ikhlas. Ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuzidu minkum jaza'aw wala syukra. Yang artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu, baik itu berupa materi ataupun jasa, harus dilandasi dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sejak awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Ketika sampai pada level tersebut, ia tidak akan menghiraukan apapun terjadi setelahnya. Apakah ia akan mendapatkan balasan dari orang yang ia bantu atau tidak? Kondisi hatinya juga tidak akan berubah-ubah. Hatinya tidak saling senang ketika mendapat balasan, tidak juga bersedih ketika tidak mendapatkannya. Bahkan dalam ayat di atas, sebatas ucapan terima kasih pun tidak ia harapkan. Hal ini menjelaskan bahwa upah atau gaji yang didapatkan karena bekerja tidak ada hubungan dengan keikhlasan. Apabila sejak awal bekerja dan meniatkan karena Allah, maka ia sudah menjadi orang yang ikhlas. Adapun gaji yang diberikan memang sudah menjadi haknya karena telah mengerahkan waktu dan tenaga untuk bekerja, sehingga jumlah gaji yang diterima tidak bisa menjadi patokan untuk menilai keikhlasan seseorang. Keikhlasan juga menjadi landasan pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin beribadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Karena
beribadah memang harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Kalau kita beribadah tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas, maka harus berhati-hati karena bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Ibadah yang dilakukan supaya dilihat orang akan menjadi riya yang merupakan syirik kecil. Apalagi ibadah karena ditujukan kepada selain Allah, maka orang yang melakukannya telah jatuh kepada syirik dan itu merupakan dosa besar. Perintah beribadah dengan ikhlas terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimul wajhakum inda kulli masjidin wad'u mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Syekh As-Sa'id As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengikhlaskan dalam ayat tersebut adalah beribadah dengan tujuan hanya kepada Allah semata. Tidak ada tujuan lain. Juga dalam berdoa dan berharap sasarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita harus kembali memperbaiki niat kita dalam segala aspek perbuatan yang dilakukan, baik kegiatan ibadah maupun kegiatan lainnya, karena segala perbuatan yang kita lakukan akan bernilai sebagaimana yang kita niatkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sehingga hanya perbuatan yang ditujukan kepada Allah sajalah yang bisa dikatakan sebagai keikhlasan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.